Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kita jumpa lagi ya di channel YouTube SD Masjid Syuhada. Kali ini kita akan membahas tentang apa saja olahraga yang bisa dilakukan di bulan puasa atau saat kita berpuasa. Ya, Pak Doni di sini dengan Pak Doni tidak sendiri. Pak Doni ditemenin dengan Pak Sultan. Hai. Nah, kita akan membahas tentang olahraga di bulan puasa ya Pak Sultan. Ya, benar. Dengan Pak Sultan, apa saja olahraga yang bisa dilakukan di bulan puasa atau saat kita berpuasa Pak Sultan? Sebenarnya banyak Pak. Dari yang paling ringan kita bisa melakukan stretching atau sering bisa kita sebut penguluran. Yang kedua, kita bisa melakukan sit up, push up, back up, atau kita juga bisa melakukan jogging santai, terus bersepeda, dan masih ada banyak olahraga yang bisa kita lakukan di saat kita melakukan ibadah puasa. Mungkin untuk renang juga bisa atau tidak Pak Sultan? Untuk renang sendiri, menurut saya kurang dianjurkan karena ditakutkan ketika kita berpuasa ada cairan atau air yang masuk tanpa kita sengaja dan itu dapat membatalkan puasa yang sedang kita jalani. Oh iya. Gitu. Berarti kalau olahraga untuk cukup luas ya Pak, bisa yang dilakukan dengan Ya cukup luas, ada banyak sekali Pak. Jadi ketika saya sebutkan satu persatu mungkin podcast ini nggak selesai. Iya, benar Pak. Mungkin untuk rentan waktu atau yang bisa dilakukan olahraga saat bulan puasa itu kapan saja Pak? Untuk rentan waktunya sendiri, olahraga itu tidak terpaku oleh waktu Pak. Sebenarnya ketika kita kuat menjalani ibadah puasa tersebut, kita sah-sah aja mau melakukan olahraga kapanpun itu. Tetapi menurut saya, saran saya alangkah lebih baiknya ketika kita melakukan olahraga di waktu menjelang berbuka puasa, yaitu 1 jam atau 1,5 jam sebelum berbuka. Tuh. Mungkin itu ya Pak. Ya. Tapi kalau dilakukan untuk olahraganya di pagi hari gitu atau siang hari itu bisa atau tidak ya Pak? Bisa aja Pak. Tapi kita harus bisa ngukur diri kita, terutama untuk anak-anak yang masih belajar berpuasa. Sangat disarankan untuk tidak melakukan olahraga di siang atau pagi hari karena ditakutkan nanti bisa menyebabkan batalnya puasa karena tidak kuat. Karena olahraga sendiri membutuhkan asupan nutrisi, asupan tenaga, asupan gizi yang cukup banyak. Oh, begitu ya Pak? Iya. Untuk tip and triknya untuk menjalankan olahraga di bulan puasa itu bagaimana Pak? Untuk tips and trik yang pertama, yang pasti kita harus mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi dan bernutrisi. Yang kedua, atur pola tidur teman-teman semua. Jadi ketika kita melakukan sahur, berarti kita harus tidur lebih awal. Karena terutama buat anak-anak, tidur sangat penting untuk tumbuh kembang mereka. Ketika mereka tidak mendapatkan tidur yang baik atau kualitas tidur yang baik, maka ditakutkan tumbuh kembang mereka bisa terganggu. Yang ketiga, tipsnya adalah perbanyak kegiatan-kegiatan positif supaya kita bisa lupa dengan rasa lapar dan dahaga saat menjalankan ibadah puasa. Seperti itu. Untuk makanannya tersendiri itu bagaimana Pak? Yang tadi. Untuk makanannya sendiri yang pasti satu bergizi, yaitu makanan yang mengandung serat, vitamin, protein, karbohidrat, dan masih banyak nutrisi-nutrisi lainnya seperti vitamin B kompleks, A, C, dan lain-lain.
begitu ya Pak. Ya. Mungkin banyak ya Pak itu yang bisa dilakukan tip and triknya Ya, ketika olahraga. banyak sekali Pak Doni. Ya. Oh, terus ini Pak, kan kebanyakan kalau bulan puasa tuh olahraganya pada mager nih Pak. Ya, Males ya, gerak benar, kalau benar, benar, misal benar. di sore hari nih Pak. Nah, biasanya kebanyakan olahraganya pada di malam hari nih Pak. Ya, Nah, itu fenomena. bagaimana Pak? Ya. Ya, banyak fenomena yang sering kita jumpai ketika di bulan puasa atau ketika kita menjalankan ibadah puasa, yaitu kita merubah pola hidup kita atau lifestyle kita. Yaitu yang pertama dengan berolahraga di malam hari. Sebenarnya sah-sah aja Pak kita melakukan olahraga di malam hari, tetapi ketika kondisi malam hari, angin dan kelembapan yang ada saat malam hari ini kurang baik untuk tumbuh kembang manusia, karena yang pertama sebagai sarang penyakit, yang kedua bahkan bisa menyebabkan kematian. Banyak kasus yang dijumpai ketika kita melakukan olahraga di malam hari, tanpa kita sadari badan kita sudah tidak kuat, tetapi pengaruh dari angin luar atau kondisi yang kurang baik menyebabkan turunnya imunitas kita, bahkan bisa menyebabkan kematian, seperti itu. Oh begitu ya Pak. Nah, Ya. mungkin kalau olahraganya di malam hari itu nggak boleh setiap hari ya Pak? Ya, ya. Mungkin berapa kali Benar, gitu benar. satu minggu bisa olahraga di malam untuk, hari gitu? Untuk olahraga sendiri di malam hari, saran saya jangan dilakukan setiap hari Pak, karena ketika kita melakukan olahraga setiap hari, benar tubuh kita menjadi sehat, tetapi tanpa kita sadari imunitas kita turun karena kondisi kelembapan udara dan lain-lain sangat tidak baik. Alangkah lebih baiknya ketika kita ingin melakukan olahraga di malam hari, kita bisa melakukannya 2 sampai 3 kali dalam seminggu. Itu pun batas maksimal. Karena apa? Ya balik lagi ke tadi, karena pengaruh cuaca, pengaruh suhu, pengaruh kelembapan kurang baik untuk kondisi badan, terutama untuk anak-anak semua. Oh iya Pak, mungkin untuk contoh olahraga nih Pak yang bisa dibuat anak-anak di malam hari itu seperti Untuk apa? olahraganya sendiri ada banyak. Yang pertama futsal, yang kedua ada voli, yang ketiga ada sepak bola atau yang sekarang sering kita sebut mini soccer, yang keempat bulu tangkis. Ada banyak olahraga yang bisa kita lakukan di malam hari, tetapi ketika kita terlalu sering melakukan olahraga di malam hari, efeknya mungkin kita tidak dapatkan sekarang atau 1-2 tahun ke depan, tapi bakal kita tuai atau kita apa ya, dalam artian kita dapatkan di usia ketika Efeknya. kita sudah tua nanti, efeknya, efek sampingnya. Jadi ketika kita 1-2 tahun atau beberapa minggu ke depan kita masih akan terlihat segar, bugar, tapi ketika sampai 3-4 tahun ke depan, efeknya akan balik lagi ke tubuh kita. Yang pertama imun kita tidak kuat, gampang capek, terus mudah terserang penyakit, dan masih banyak lagi Pak. Banyak ya Pak ternyata. Ya banyak efek sampingnya. Mungkin untuk saran atau masukan terhadap anak-anak saat olahraga di bulan puasa itu? Untuk saran dan pesan sendiri, yang pertama buat anak-anak SD Masjid Syuhada, yang pertama jangan bermalas-malasan ketika kalian menjalankan ibadah puasa. Jangan jadikan ibadah puasa sebagai alasan untuk kalian bermalas-malasan. Tetap jalani aktivitas kalian seperti biasa, tetapi dengan memperhatikan waktu dan kondisi teman-teman semua. Yang kedua, jaga asupan nutrisi kalian, karena kita menjalankan ibadah puasa hampir
14 jam. Ketika asupan nutrisi kalian tidak tercukupi, maka puasa tidak menjadikan teman-teman sehat, tetapi menjadikan tubuh teman-teman menjadi sakit-sakitan. Jadi buat teman-teman semua, buat anak-anakku, silahkan cukupi nutrisi kalian ketika sahur dan berbuka. Yang ketiga, silahkan kalian melakukan olahraga saat menjelang berbuka puasa, atau teman-teman mau melakukan olahraga di malam hari. Tapi dengan catatan, ketika teman-teman melakukan olahraga di malam hari, silahkan diberi waktu jeda. Jangan lakukan olahraga di malam hari setiap harinya, karena memiliki efek samping yang berbahaya di kemudian hari. Itu aja Pak yang bisa pesan dan saran yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih ya untuk ya, makasih juga untuk Pak Doni atas diskusinya hari ini. Ya, mungkin itu aja yang bisa Pak Sultan sampaikan ya. Ya, Pak Sultan. Untuk saran dan masukannya Pak Sultan bagus. Ya, makasih juga Pak Doni atas undangannya. Terus cukup sekian dari Pak Doni dan Pak Sultan Ya, yang kita bahas tentang olahraga saat bulan puasa atau saat kita berpuasa ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.